Ya, kita mulai ya. Pengkajian keperawatan jiwa secara umum sama ya untuk apa format pengkajian pasti diawali dengan identitas klien. Jadi identitas klien dengan tulis saja. Nah, untuk identitas klien tentunya di sini tidak bisa diisi secara penuh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasusnya yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu kasus virtual ya atau kasus fakta yang itu sudah dipublikasi bentuk artikel KTI ya. Jadi seperti itu. Di sini ada yang sudah dibagi itu ke saya itu ada PK, waham, halusinasi, terus kemudian isolasi sosial ya. Nanti saya contohkan eh, kasus yang sudah saya pilih dan saya ngambil di artikel jurnal yang sudah dipublikasi dan di sana lengkap ya. Identitas sampai dengan riwayat penyakit sampai dengan diagnosanya. Akan tetapi intervensi dan implementasinya tidak diperkenankan sama dengan artikel yang sudah terpublikasi. Nah, bagaimana menentukan intervensi dan implementasinya? Nanti Bapak Ibu harus memilih berdasarkan standar diagnosa keperawatan untuk diagnosanya, terus standar intervensi keperawatan Indonesia ya untuk intervensinya dan sampai dengan keluaran ya. Jadi yang pertama identitas ya, ada nama, umur, alamat dan sebagainya. Terus yang kedua alasan masuk. Jadi di sini alasan masuknya ditulis singkat saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena riwayat di bawah. Jadi alasan masuk biasanya pasien ngamuk-ngamuk tidak jelas ya. Pasien mengamuk tidak jelas. Pasien membanting tidak jelas dan sebagainya. Jadi ditulis alasan yang menyebabkan pasien masuk. Nah, selanjutnya di bab ketiga di sini ya di subbab 3 riwayat penyakit sekarang atau faktor presipitasi ya di sini ada faktor predisposisi. Sama-sama penyebabnya, cuma yang membedakan faktor presipitasi dan faktor predisposisi itu rentang waktu, Bapak Ibu. Kita sepakati di sini rentang waktunya 3 bulan ya. Kalau seandainya faktor yang menyebabkan itu riwayatnya itu kurang dari 3 bulan, maka masuk faktor presipitasi. Contoh, ya. 3 bulan yang lalu pasien mengalami kegagalan, yaitu ditolak lamarannya. Selanjutnya pasien berdiam diri di kamar sampai dengan saat ini, kan gitu ya. Jadi itu masuk faktor apa? Maka di sana masuk ke riwayat presipitasi. Kenapa? Karena kejadiannya masih 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Jadi seperti itu. Nah nanti di apa di kasus yang saya berikan itu sudah lengkap ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masukkan mana yang masuk faktor presipitasi, mana yang masuk kategori faktor predisposisi. Jadi seperti itu. Sehingga saya sarankan yang dituliskan yang Bapak Ibu baca di kasus yang saya berikan, di artikel yang saya berikan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi itu riwayat masalah di masa lalu ya atau riwayat penyakit. Tentunya riwayat penyakit di sini yang dimaksud yaitu riwayat penyakit yang berhubungan dengan masalah mental. Jadi seperti itu. Nah, kapan itu berarti kita sepakati karena tadi 3 bulan berarti lebih dari 3 bulan itu masuk ke faktor predisposisi. Yang pertama, apakah pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Kalau seandainya pasien ini masuk di rumah sakit jiwa itu masuk yang kedua, ya, mengalami readmission ya, kekambuhan yang kedua berarti dia memiliki masalah kekambuhan di masa lalu. Nanti Ibu centang di sini.
Terus kemudian kalau iya jelaskan apakah gangguan jiwa di masa lalu itu sama dengan eh, apa masalah yang dialami sekarang atau berbeda. Contoh, masalah yang dialami sekarang itu isolasi sosial. Apakah di masa lalu pasien itu mengalami isolasi sosial? Belum tentu, bisa jadi perilaku kekerasan. Jadi seperti itu. Terus kemudian pengobatan sebelumnya, ya. Apakah pengobatan sebelumnya itu berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil? Nah, berhasil biasanya pasien itu pulang dengan kondisi baik, ya. Kondisi baik dalam artian pasien mampu mengendalikan dirinya atau bisa dikatakan pasien mampu berperilaku produktif, ya, berperilaku produktif. Atau kurang berhasil atau tidak berhasil. Nah, terkadang ada pasien itu yang pulang ya karena pasien minta pulang atau dijemput atau batas waktunya sudah habis gitu ya. Apalagi kalau jaminan kesehatan ya, pasien dengan jaminan kesehatan biasanya itu ada batasan waktu sehingga dikatakan harus dipulangkan gitu ya. Terus kemudian 2 minggu berikutnya harus kembali lagi, biasanya gitu. Nah, di sini dituliskan. Nah, terus kemudian riwayat trauma. Nah, di sini di riwayat trauma cukup Bapak Ibu centang ya. Kalau usia ditulis. Di sini kan ada aniaya fisik, aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam keluarga, tindakan kriminal. Jadi seperti itu. Pak, kalau seandainya tidak pernah mengalami gangguan di masa lalu, ya tulis saja tidak. Berarti pengobatan sebelumnya tidak ada. Akan tetapi dipastikan riwayat trauma di masa lalu pasti ada, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mengalami masalah gangguan jiwa itu pasti bisa dipastikan orang tersebut sering terpapar dengan masalah mental-mental di masa lalunya, trauma-trauma di masa lalunya, atau stresor di masa lalunya. Dari tumpukan-tumpukan stresor yang apa menimpa orang tersebut, terus kemudian orang tersebut tidak mampu merilis stresor tersebut, itu akan menjadikan orang tersebut mengalami masalah mental ya, atau bisa dikatakan coping mekanismenya itu terganggu, mengalami krisis coping mekanisme. Jadi seperti itu. Jadi rentang respon stresor. Jadi gini, kalau bisa dipersentase, semestinya orang itu normalnya itu memiliki rentang respon terhadap stresor atau kemampuan adaptasi terhadap stresor itu 100% ya, semestinya gitu. Karena orang itu sering terpapar dengan ketidaknyamanan, baik itu kehilangan, entah itu aniaya fisik, terus kemudian terjadi penolakan, intinya trauma-trauma yang terus menghampiri dia, terus kemudian orang tersebut tidak bisa merilis atau move on gitu ya, dipastikan orang tersebut masuk resiko akan mengalami masalah mental. Sehingga di riwayat trauma dipastikan harus ada. Contoh di sini aniaya fisik. Nah, tulis saja usia. Contoh usia sekarang pasien 30. Ternyata dia ingat ya. Catatan di trauma di sini, trauma yang masih melekat ya. Jadi trauma yang masih orang itu terngiang-ngiang, tidak mampu merilis. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya orang itu sudah menganggap trauma itu biasa, nggak perlu dicatat. Jadi seperti itu. Contoh, usia 30, tapi dia masih teringat. Saya masih teringat sekali, usia 25, saya mengalami aniaya fisik. Berarti di sini di, dicentang. Karena dia mengalami, berarti dia sebagai korban gitu ya. Maka di korban ini cukup centang saja. Terus kemudian aniaya seksual, sama. Ya, tulis usianya, dia menjadi pelaku, korban atau saksi.
Saksi itu trauma masuk kategori stresor tidak? Iya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita menyaksikan sesuatu yang menegangkan, maka konsekuensinya kita akan merasakan situasi tersebut. Menakutkan, kita juga merasakan seperti itu. Jadi seperti itu penolakan ya, penolakan mungkin ditolak lamarannya gitu ya, gagal menikah, terus kemudian ya intinya penolakan, semua penolakan ya. Terus kemudian kekerasan dalam keluarga, tindakan kriminal. Jadi kalau seandainya ada, tuliskan. Tidak tidak harus semua. Bisa jadi dia cuma mengalami aniaya fisik atau bisa jadi dia mengalami penolakan. Intinya yang dituliskan di sini semua riwayat trauma di masa lalu yang orang tersebut masih belum bisa merilis, yang orang tersebut masih belum bisa menghilangkan trauma tersebut. Nah, terus kemudian di sini dijelaskan ya penjelasannya. Kalau seandainya di sini 25 berarti pasien di usia 25 mengalami trauma aniaya fisik ya yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa responnya seperti apa. Nah, respon pasien. Apakah pasien itu marah atau seperti apa? Oke, itu aniaya fisik. Terus kemudian pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ya. Ini sama ya, nanti tinggal dituliskan. Terus kemudian riwayat penyakit keluarga. Anggota keluarga ada enggak yang gangguan jiwa? Jadi seperti itu. Kalau ada, ya tulis ada, siapa dan sebagainya. Terus kemudian pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini ditulis secara umum Bapak Ibu. Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan jiwa itu disertai dengan keluhan fisik. Ya, jadi seperti itu. Ini tulis secara umum. Nah, terus kemudian pengkajian psikososial ya. Nah, khusus di pengkajian psikososial ini ditulis sebelum dan sesudah. Kenapa harus ditulis sebelum dan sesudah? Karena kita harus mengetahui standar sebelum sakit pasien itu seperti apa kebiasaannya. Kalau seandainya memang standarnya orang tersebut memang eh, ngomongnya sedikit ya, memang cenderung pemalu, maka standar sembuhnya ya seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya memang orang tersebut energik, maka nanti edukasi yang kita berikan untuk memberikan intervensi keperawatan jiwa pada pasien, targetnya seperti mana pasien sehat sebelum sakit. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini pengkajian psikososial kita tuliskan genogram ya. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya genogram. Nanti ada di panduan ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini konsep diri ya. Konsep diri di sini citra tubuh sebelum dan sesudah. Citra tubuh itu penilaian individu terhadap kondisi fisik atau kondisi tubuhnya. Sebelum sakit seperti apa pasien menilai tubuhnya, ya. Terus kemudian sesudah sakit seperti apa juga pasien menilai tubuhnya. Kalau seandainya tidak ada perubahan, maka tidak ada gangguan citra tubuh. Nah, biasanya yang terjadi gangguan citra tubuh itu pada trauma cedera fisik. Jadi seperti itu. Sebelum sakit, contoh ya, contoh sebelum sakit tubuh pasien normal ya. Ternyata setelah sakit ya pasien mengalami menarik diri. Kenapa? Karena salah satu anggota tubuhnya harus diamputasi. Contoh seperti itu. Berarti dia mengalami masalah di citra tubuh. Terus kemudian identitas pasien. Identitas itu melekat kepada sebetulnya identitas itu bukan pada dia seorang kepala keluarga enggak atau ibu enggak, tapi identitas itu lebih melekat kepada eh, apa ya status pekerjaan ya. Contoh, identitas dia apa? Dia seorang dosen, dia seorang perawat sebelum sakit, dia seorang perawat ya.
pas pada saat sakit seperti apa? Apakah dia bermasalah pada identitas dia? Ya, bisa dipastikan kalau seandainya dia mengalami gangguan jiwa, pasti dia akan mengalami masalah di identitas dia, gitu ya. Terus kemudian peran ya, sebetulnya peran ini paket dengan identitas ya, Bapak Ibu. Nah, peran ya, kalau seandainya dia berperan sebagai perawat, semestinya peran dia perawatnya menjadi perawat yang profesional dan sebagainya. Pada saat sakit seperti apa peran dia, gitu ya. Terus kemudian ideal diri itu keinginan yang sangat dia inginkan, ya, cita-cita ya. Sebelum sakit dia gimana? Apakah dia memiliki keinginan ya aktualisasi diri? Ini berhubungan dengan aktualisasi diri. Ya, setelah pada saat sakit seperti apa? Apakah ideal dirinya itu masih ada? Keinginan-keinginan dia itu masih ada. Jangan-jangan dia sudah mengalami harga diri rendah ya. Jadi seperti itu. Baru kemudian terus kemudian harga dirinya dia sebelum dan sesudah. Jadi seperti itu. Terus kemudian di sini hubungan sosial sebelum dan sesudah orang yang paling berarti, orang yang terdekat. Sebelum sakit, orang yang terdekat siapa? Contoh, bapaknya. Nah, pada saat sakit, dia masih dekat tidak sama bapaknya. Itu dikaji. Ya, tujuannya apa sih ini? Yaitu untuk mengaktifkan support system, Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun terapi yang paling efektif dan cepat untuk membantu proses eh, terapi yang berkelanjutan pada orang gangguan jiwa itu adanya support system. Support system yang paling bagus itu keluarga. Jadi seperti itu. Contoh, kalau seandainya kita ketahui ternyata ya orang yang paling berarti dan terdekat pada pasien yaitu kakaknya, gitu ya. Maka pada saat pasien kita pulangkan, gitu ya, kita berikan edukasi pada kakaknya, cara-cara bagaimana memberikan terapeutik atau edukasi terapeutik pada pasien supaya pasien itu tidak mengalami kekambuhan. Jadi seperti itu. Sehingga di sanalah terbentuk intervensi yang berkelanjutan, gitu ya. Terus kemudian peran serta dalam kegiatan kelompok dan masyarakat sebelum dan sesudah seperti apa? Apakah memang pasien itu kategori aktif ya dalam berkelompok di masyarakat atau memang pasien itu kurang aktif ya. Jadi seperti itu. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, aspek spiritual. Nah, nanti ada panduannya gitu nggih. Sampai kemudian ini panjang Bapak Ibu ya. Tinggal centang-centang saja Oke, nanti. Mbak Titis. Sampai kemudian Oke. nanti eh masuk ke masalah ya. Di sini ada diagnosa ya. Ini daftar masalah ya. Daftar masalah karena di sini eh, cukup satu saja ya, cukup satu saja, maka data masalah yang Ibu ambil ya sesuai dengan topiknya. Berarti di sini masalah dan diagnosa keperawatannya adalah waham, halusinasi dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian di sini juga tulis satu saja. Terus kemudian pohon masalah ya. Pohon masalahnya itu dari bawah ke atas. Nah, untuk membuat pohon masalah itu pasti diawali dari predisposisi presipitasi. Terus kemudian mekanisme copingnya seperti apa mengalami masalah. Ya, konsep diri yang pertama itu biasanya harga diri rendah. Nah, dari harga diri rendah dia mengembang kepada isolasi sosial. Nah, setelah isolasi sosial biasanya muncul halusinasi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu itu masalah halusinasi, berarti puncak paling atas itu halusinasi. Tapi kalau masalah PK berarti halusinasi terus ke atas lagi perilaku kekerasan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, ada yang ditanyakan di sini?
Halo? Belum ada, Kak. Belum ada, Pak. Lanjut, Pak. Mudah-mudahan bisa ya, Bapak Ibu ya. Amin. Insya Allah. Oke, oke. Nih. Ini panduannya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim saja. Oke, sekarang kita langsung mempraktekkan untuk SDKI-nya ya, Bapak Ibu. Untuk SDKI silakan secara online banyak ya. Jadi seperti itu. Sudah bisa nggih mengaplikasikan SDKI yang online ya? Halo? Belum, Pak. Belum. Iya, Sudah, Pak, sudah. saya coba download itu kok nggak bisa ya, Pak ya? Semestinya bisa. Coba nanti mohon bantuan kepada yang bisa. Bapak Badul, untuk demensia itu masuknya ke mana ya Pak ya? Ke psikologis ke ini atau dosen yang lain Pak? Demensia. Oh, demensia Iya, kasus saya Pak. untuk jiwa itu. Jiwa atau Pengkajiannya berarti gerontik? Itu tapi keperawatan bukan jiwa atau fisika Pak. keperawatan gerontik? Gerontik mungkin ya Pak ya? Iya. Berarti beda ya Kalau Pak? beda-beda, itu nanti asuhan keperawatannya gerontik. Hmm. Itu Oh, kalau nggak oke oke. salah, Makasih Pak. kalau nggak Pak Yanwar, Pak Supri itu nanti. Sebelumnya kan hari Kamis itu sudah. Ini terlihat Bapak Ibu? Jelas Pak, Iya, jelas. Pak. Oke, asuhan keperawatan pada isolasi sosial. Ini contoh ya. Ini proses keperawatan ya Bapak Ibu. Di proses keperawatan ada pengkajian yang kita sudah bahas tadi, terus kemudian penentuan diagnosa. Setelah itu kita lakukan perencanaan, yaitu intervensi yang harus kita pilih, kita tetapkan, baru kemudian kita implementasikan sesuai dengan intervensi yang sudah kita tetapkan. Yang terakhir evaluasi, itu proses keperawatan atau critical thinking keperawatan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada asuhan keperawatan, pengkajian seperti yang tadi ya, predisposisi, presipitasi, tanda gejala, mekanisme coping, dan sumber coping ya. Jadi mekanisme coping itu kemampuan seseorang dalam memanajemen stresor. Apakah dia memanajemen stresornya itu positif atau negatif gitu ya. Kalau seandainya pasien masih mampu atau memiliki kemampuan untuk memanajemen stresor itu secara positif, maka kita kembangkan ya, kita kuatkan. Jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya manajemennya dengan negatif, maka kita berikan edukasi seperti apa cara memanajemen stres yang positif. Jadi seperti itu. Sumber coping yang seperti saya sampaikan di awal yaitu orang terdekat ya. Sumber coping itu support system yang mampu membantu pasien untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu di poin pengkajian untuk keperawatan jiwa itu harus dapat gitu ya, harus ada. Nah, diagnosa ya di sini kan harga diri rendah, isolasi, resiko. Karena contoh kita mendapatkan isolasi sosial, maka kita pilih yang isolasi sosial. Nah, ini contoh standar diagnosa isolasi sosial ya, Bapak Ibu. Nih, SDKI. Kalau jenengan mendapatkan isolasi sosial, di sini di bukunya ya, ini isolasi sosial ya, kode diagnosanya 0121. Jadi kalau nanti jenengan menggunakan apa namanya aplikasi itu bisa diketik itu kodenya D0121 itu isolasi sosial. Ini definisinya. Nah, penyebabnya ini, nah di sini ada keterlambatan perkembangan ya, atau perubahan status mental atau perubahan penampilan fisik. Nah, sesuaikan dengan data yang jenengan eh, dapatkan. Kalau seandainya pasien mengalami isolasi sosial setelah kecelakaan gitu ya, terus mengalami trauma fisik, berarti kan di sini kita tulis dulu diagnosanya D0121
121 isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik, ya. Terus kemudian ditandai dengan, nah, tandanya apa? Di sini ada tanda gejala mayor dan minor, ya. Apakah semua tanda itu muncul atau tidak? Hanya beberapa saja. Ya, tulis, ya, menarik diri tidak. Tentunya untuk menulis tanda dan gejala ini kita tidak boleh seenaknya saja, ya, sesuai dengan pengkajian yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita tentukan diagnosanya, maka kita tentukan luaran yang ingin kita capai, ya. Isolasi sosial, luaran utama yaitu keterlibatan sosial, ya, keterlibatan sosial positif. Maka tentukan dulu, ya, yang namanya luaran utama itu harus muncul. Salah kalau seandainya kita menentukan luaran pada masalah isolasi sosial kalau tidak kita tentukan luaran utamanya, gitu ya. Kalau luaran tambahan ini sesuai dengan kasus. Karena tadi itu ada perubahan fisik, ya, maka kita berikan luaran tambahan yaitu citra tubuh, harapannya positif nanti. Nah, setelah luaran utama sudah kita tentukan, maka kita ini, ya, kita tentukan kriteria hasilnya, ya. Contoh di sini luaran utama yaitu keterlibatan sosial. Di keterlibatan sosial, di kriteria hasil itu ada minat interaksi, ya. Minat interaksi harapannya meningkat. Kalau tadi menurun, maka target kriteria hasil yang kita inginkan yaitu minat interaksinya meningkat, ya. Terus kemudian minat terhadap aktivitas harapannya meningkat. Kenapa? Karena orang dengan masalah isolasi sosial, dia mengisolasi dirinya, biasanya ditandai dengan malas komunikasi dengan orang lain atau malas, ya, melakukan aktivitas fisik apapun. Jadi pengennya di kamar saja, ya. Terus kemudian verbalisasi sosial, ya, verbalisasi sosial meningkat, ya. Kalau orang yang mengalami masalah itu menurun. Nah, kriteria hasil ini di sini kan ada banyak, ya. Apakah kita tulis semua? Tidak. Kita tuliskan yang kita ingin, yang kita sesuaikan dengan diagnosa dan pengkajian, data pengkajian yang sudah kita dapatkan. Jadi seperti itu. Ya. Di sini luaran tambahan, kalau seandainya ada luaran tambahan, maka kita berikan. Kalau enggak, maka enggak perlu, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini isolasi sosial. Nah, di sini intervensi utama, ya, promosi, sosialisasi, dan terapi aktivitas. Nah, untuk intervensi utama wajib kita pilih, ya. Adapun intervensi pendukung itu kita sesuaikan dengan data pengkajian. Jadi seperti itu. Nah, ini implementasinya, ya. Siki implementasi utama, ya. Nah, dari sini intervensi utama promosi sosialisasi, ya. Nah, implementasinya apa promosi sosialisasi itu? Di sini ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi. Di observasi itu ada 2 tindakan, ya. Di terapeutik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tindakan. Di edukasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ini kita tuliskan semua? Ya, kembali lagi saya katakan tidak, ya. Kita pilih implementasi yang sesuai dengan kasus atau masalah yang sudah kita temukan sesuai dengan pengkajian. Jadi seperti itu. Nah, ini promosi harga diri, ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini ada tabel analisa data, ya, yang nantinya Bapak Ibu mesti menuliskan kalau membuat ASKEP, ya. Nah, ini panduannya nih.
Analisa data, tabel data. Ada data primer, yaitu informasi yang didapatkan secara langsung dari pasien dan keluarga. Apa itu? Data pada saat pengkajian. Data objektif atau data sekunder ya, data yang didapatkan saat perawat melakukan observasi. Nah, di sini ada data pengkajiannya. Nah, di sini DS. Keluarga pasien mengatakan bahwa semenjak pasien dilakukan amputasi pada pada kakinya, pasien tidak mau keluar kamar dan menghindari orang lain. Ya. Nah, data ini kita dapatkan kapan? Tentunya pada saat kita melakukan pengkajian. Data objektif ya berdasarkan observasi, pasien nampak sedih, ya, menarik diri, tidak berminat berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita tentukan masalah diagnosa keperawatan. Sudah jelas di sini karena pasien tidak mau keluar kamar dan menghindari orang lain. Maka di sini diagnosa yang paling tepat yaitu isolasi sosial. Nah, tulis kode ya, panduannya di sini tulis kode. Maka kodenya D0121 yaitu isolasi sosial. Berhubungan dengan ya. Karena di sini ada data amputasi ya, semenjak pasien dilakukan amputasi, maka berhubungan dengannya yaitu nih, perubahan penampilan fisik ya. Jadi berhubungan dengannya itu perubahan atau penyebabnya yaitu perubahan penampilan fisik. Ditandai dengan ya, ditandai dengan data objektifnya masuk ya. Pasien nampak sedih, menarik diri, tidak berminat. Ya, terus kemudian kita buat pohon masalahnya atau etiologi. Diawali dari masalah amputasi, terus kemudian adanya perubahan penampilan fisik, respon coping individu tidak efektif, ya. Terus kemudian terjadi harga diri rendah sampai mengisolasi diri, gitu ya. Paham di sini Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham ya. Ya. Oke, ini terus kemudian di perencanaan ya. Ini tadi lihatnya di mana? Lihatnya di tabel ini ya, di diagnosa ini loh Bapak Ibu ya. Ini ya, kita tuliskan di sini. Itu tadi buku SDKI yang saya foto ya. Terus kemudian kita tentukan rencana asuhan keperawatannya. Ya, hari tanggalnya kita tuliskan, diagnosa yang di sini tadi kita copy paste, taruh sini. Intervensi, ada intervensi utama dan intervensi tambahan. Intervensi utama berdasarkan buku Siki tadi yaitu keterlibatan sosial. Di sini kurang kode ya, keterlibatan sosial. Jadi kode berapa? Terus kemudian keterlibatan sosial. Intervensi tambahannya yaitu harga diri, ya. Terus kemudian kriteria hasil, ya. Jadi kriteria hasil, ya. Di sini tadi apa? Minat interaksi, ya. Minat interaksi meningkat, verbalisasi isolasi menurun, perilaku menarik diri menurun dan sebagainya. Ini kita dapatkan di mana? Di sini SLKI, ya. Nih, luaran di sini ya, Bapak Ibu. Ya, penilaian diri positif. Ini nih, ya, minat interaksi meningkat. Ya, kita tulis tadi. Ya, keterlibatan sosial. Di sini ditulis. Bentar. L1311. Ya, bentar. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Ada ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu implementasi keperawatan dan catatan perkembangan. Nah,
Di sini implementasi ya, intervensi utama, ada promosi sosialisasi. Ya, terus kemudian ada observasi. Nah, observasinya kita tulis identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutiknya motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan atau berikan umpan balik positif pada pasien. Ya. Jadi seperti itu. Nah, implementasinya diambil di mana? Di studi, ya. Terus kemudian kita evaluasi. Ya. Nah, setelah itu ada yang namanya strategi pelaksanaan tindakan keperawatan, ya, Bapak Ibu. Nah, strategi tindakan pelaksanaan keperawatan ini apa sih? Nah, strategi tindakan pelaksanaan keperawatan itu merupakan panduan yang kita buat terlebih dahulu sebelum kita melakukan intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan pada pasien. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu, secara umum intervensi keperawatan jiwa itu semuanya adalah komunikasi terapeutik. Jadi seperti itu. Ya, secara umum intervensi keperawatan jiwa itu komunikasi terapeutik. Sehingga sebelum kita memberikan komunikasi terapeutik dan supaya komunikasi terapeutiknya kita itu terarah, maka kita buat terlebih dulu yang namanya strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi seperti itu. Nah, strategi tindakan keperawatan itu semestinya inline ya, inline dengan implementasi keperawatan. Kalau di implementasi keperawatan itu muncul cuma 1 hari, maka di strateginya itu juga harus 1 hari, gitu ya. Kenapa? Karena implementasi keperawatan yang kita tuliskan di format itu di pengkajian itu merupakan strategi yang kita susun, ya. Jadi seperti itu. Ini semestinya memang praktek ya, Bu ya. Oke, nanti saya ada contoh yang sudah jadi seperti itu. Nah, ini tabel, gitu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan di sini? Bapak Ibu ada yang ditanyakan, saya tidak menyimak dari tadi, Pak. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak Belum ada, Pak. ada, Pak. Nah, tinggal 16 menit lagi ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini contoh laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan ya. Cuma ini masalah gangguan citra tubuh ya. Ini psikososial, tapi secara umum sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke nanti Bapak Ibu buat seperti ini ya. Iya, Pak. Nah, ini. Jadi ini pengkajiannya ya. Ya, identitas klien, kategori kelompok, kehilangan anggota tubuh. Nah, ini nggak ada, tidak mempunyai riwayat trauma, gitu ya. Oke, kita nanti genogramnya dibuat seperti ini, ya. Kalau seandainya ada keluarga yang sangat dekat, jadi ini pasiennya ya, dia dekat sekali dengan ini
saudara laki-laki ya. Jadi seperti itu. Ini lengkap sekali. Nah, nih ya. Cuma ini kurangnya kode ya Bapak Ibu ya. Ini datanya, nih. Ini diagnosanya. Ini yang dulu semestinya di sini ada kode dulu. Terus kemudian masalahnya berhubungan dengan penyebabnya itu apa yang seperti yang saya contohkan ya. Nah, terus kemudian di sini ya intervensinya promosi citra tubuh ya. Nih, ada identifikasi dan sebagainya ya. Ya, ini ya implementasi di hari pertama, minggu pertama. Dan di sini ada SP-nya Bapak Ibu. Nih, SP ya. Strategi pelaksanaan hari pertama. Ya, di sini ada kondisi klien, diagnosa gangguan citra tujuan ke perawat tercapai strategi pelaksanaan yang pertama yaitu mengidentifikasi harapan citra tubuh, mengidentifikasi budaya agama dan sebagainya, monitor apakah pasien bisa melibatkan. Nah, ini sesuai dengan luarannya Bapak Ibu. Nih, jadi ngambilnya di sini tadi. Ya, jadi seperti itu. Intinya nanti di laporan ini harus ada SP-nya ya, Bapak Ibu. Ya, tindakan keperawatan, ini fase orientasinya. Oke, selebihnya nanti pas bimbingan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti di sini ada contoh eh, apa namanya kasus yang sudah saya pilih ya. Nanti ada kan yang dengan saya ya. Ada Mas Khairul Abadi, Pak Ferry ya, Pak Adi Utomo dan Bu Risti ya nanti ya. Oke, ini kasusnya Bapak Ibu. Terlihat ya. Nah, ini pasien Ya, Pak. pada halusinasi ya. Ini yang dipublikasi. Ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengambil kasus yang di sini. Nih, kasus nyata terjadi pada pasien halusinasi yang dialami oleh Nona A ya, berusia 30 tahun dan ini merupakan kali pertama, berarti dia masuk pertama kali ya. Terus kemudian karena penyebabnya klien dibawa ke RSMM karena keluyuran di jalan-jalan, marah. Keluarga mengatakan bahwa kegiatan klien di rumah yakni jarang makan, malas mandi, tidak mau mengerjakan pekerjaan. Oke. Klien juga mengatakan bahwa di rumah hanya tidur. Nah, ini nanti kan Bapak Ibu tinggal dia masuk mana nih gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti saya rangkum gitu ya. Nanti saya kirim.
Oke, nanti yang apa namanya? Di sini ada Pak Khairul Abadi, Pak Khairul ada ini? Pak Khairul Abadi ada enggak? Pak Ferry, Lisdianin Tias. Ini Ibu berarti. Ada apa enggak? Sekarang hadir Enggak hadir, Pak. Tidak ada, Pak. Pak Adi Utomo? Hadir. Ferry hadir, Tidak Pak. hadir juga. Pak Adi, Bu Risti Widianingsih hadir? Tidak hadir juga. Pipin hadir ya, Pak. Siapa? Enggak ditanya, Mbak Pipin. Ini yang saya Biar panggil Bapak itu, yang saya panggil yang dapat bimbingan dengan saya. Oke, tidak apa-apa. Nanti diminta yang saya panggil-panggil tadi, diminta menghubungi saya. Nanti akan saya berikan terkait apa namanya kasus yang harus dianalisis seperti itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Saya itu jujur bingung ya mau memulai dari mana soalnya ada beberapa slide yang semestinya saya sampaikan gitu ya. Cuma karena memang waktunya dari seperti itu dan kayak pembuatan strategi pelaksanaan itu memang idealnya ada prakteknya dari seperti itu. Ya memang ini program transfer yang luar biasa sehingga pemberiannya juga luar biasa. Yang paling prinsip Bapak Ibu tertib administrasinya, mengumpulkan tugas yang sudah diberikan dan konsultasi sesuai dengan jadwalnya jadi seperti itu. Ya insya Allah nanti kita permudah ya. Jadi seperti itu. Yang tidak diinginkan itu kalau seandainya nanti dosennya yang mencari malah. Jadi seperti itu. Saya kira cukup Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi seperti Amin. itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah Semangat, ini Pak Rian ya. Biar, Pak. Analia. Masya Allah, besok kita gladi resik, cuy. Besok Gladi resik. Banyuwangi, besok. Oh, Imran Kalau apa ke ada Banyuwangi? yang Imran selamat ya juara 1 ya. Kalau dapat uang bagi-bagilah. Nggak tahu kenapa saya juara 1. Alah, lah, 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 lah. Lo nomor 1 skripsi duluan maju itu penyebabnya. udah jadi rahasia umum lah. Udah pernah nggak tahu aja lah Kebetulan. pokoknya. Kebetulan. Sebenarnya lebih ke Mbak Pipin sih. Kamu bisa aja. Ya, masa yang juara 1 silent majority, Mon.
Ya, 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 ya. Mewakili lah Bang ya. Alhamdulillah. Semuanya Pakainya lulus. apa ya? Buat wisuda yang cowok, pakai jas apa pakai batik atau apa ya? Pakai Baju jas Pakai toga jas. lah. Kok wisuda pakai baju batik? pakai batik mau Dalemannya kondangan maksudnya. loh. Ini hari spesial. Pakai baju Imran, koko. Harus gagah. Imran, Hmm. kan minta tolong dong kalau yang di Bekasi bisa dikirim toganya apa nggak ada tuh kan udah bayar uang wisuda tuh 1 juta tuh dikirim Emang toga ada apa? toga yang dikasih? Tadi aku Oh jadi dicariin kamu sama beli sendiri? Enggak. katanya Setahu toga saya yang datang toh yang dikasih. Kalau Oh, kata Pak Komsa itu tidak ada di MOU ya. Kalau yang datang offline dikasih Dipinjemi, toganya. dipinjemi. oh minjam. Biasa Cumi, aja dong cumi. pinjemnya. sebentar. Dulu Dengar dulu. di kampusku sih dulu dikasih ya. Sebentar nih Zaman dengerin dulu jangan. ya. Masalah toga itu tadi masalah toga itu kayaknya dikirimin deh. Soalnya kan Pak Oh, Solihin nyari nomor aku di grup, kirain kenapa ya kan? Terus aku WA, ini Pak nomor saya kenapa? Ada apa ya Pak? Kan udah takut ada apa-apa gitu. Terus kata beliau, enggak, saya cuman mastiin aja buat ngirimin apa toga nomor HP kalian. Nah, Jadi mau dikirimin toganya kayaknya kita mah nggak dipinjemin walaupun hadir nggak hadir. Masya Allah, alhamdulillah kalau seperti itu. iya. alhamdulillah. Kayaknya emang dikirimin kan diminta ukuran sama itu alamat. Nah, Imran Iya ke kok. koperasi tuh deket kafe koperasinya bilang aku sama Pipin ke rumahku toga. Alhamdulillah lagi diskusi. Bekasi apa? Bekasi jauh. Aku di Rembang kok. Enggak, kemarin Mas Napis itu langsung ngirim Pipin sama Siti Umi. Kalau itu Rembangnya kayak- mana Mas Imron? Kemarin Ya dari elah, Pantai masih Jahe lingkungan aku. Jawa kali. Rembang Rembang Ibu kita lah. Kartini. Jawa Tengah. Rembangnya mana Rembangnya? Deket laut Ibu kita Kartini. Aku dari Kebun Jahe kemarin. Nah, di situ. Bun Jahe berarti jahenya banyak ya? Ini Aku masih Ada juga kemarin. lengkuas Mbak Siti. ada pembekalan lagi nggak ya? Siapa Masih aja ada yang di hadir panitia. offline? Siska itu yang mana sih? Kenalan Siska. dulu lah. Siska itu anak Jakarta dia yang paling muda aku. Rian, Apalagi Koirul ya? join Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana Amin. kabarnya Bapak Ibu kalian? Kayaknya heboh bahas wisuda nggih. Excited Pak. Excited, Pak, S1. Bukan di luar Baik, negeri kita pengen Pak. Excited banget Pak. Ini harus datang. Ini nanti Pengen saya ya. sedikit sharing dulu ya Bu. Habis itu nanti monggo kalau mau dilanjut. Monggo Pak, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, Oke, ngapunten mohon izin off kamera Bapak Ibu. Karena jaringannya Pak. kurang bagus. Baik, ini yang sudah masuk atau sharing di stasiun apa mawon Bapak Ibu? Bapak direkod Pak, Varian. Oke, yang record dari host Bu, yang record Oh. dari Pak Fajri atau Pak Harlan yang record. Sebenarnya sudah direkod mulai awal tadi kayaknya Bu. Oh iya Pak, ada Pak. Oke.
Baik, ini sebenarnya kalau askep ini tidak jauh beda ya, Bapak Ibu, dengan askep-askep kebanyakan. Kalau Pak Munif tadi mungkin jauh berbeda ya. Kalau yang di holistic care ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan askep-askep pada stase yang lain, terutama di stase KMB maupun di keperawatan dasar. Kita masuk di format askepnya dulu. Di sini ada nama, umur, diagnosa medisnya nanti, terus kemudian tanggal, jenis terapi. Nah, ini kalau di mahasiswa reguler itu biasanya kan ada materi juga terkait keperawatan holistik. Nah, cuma di sana lebih khusus materinya kebanyakan terkait bekam. Nah, nanti kalau di sini nanti mungkin Pak Fajri ada nggih untuk terapinya ini dibatasi di beberapa jenis terapi saja atau bebas, yang penting masuk di terapi komplementer Pak Fajri nanti. Nah, terus kemudian di sini ada terapi yang dilakukan ini terapi yang keberapa. Nah, sebenarnya aspek holistik ini ya, di mana perawat itu juga di Undang-Undang Keperawatan Indonesia itu memiliki wewenang dalam melakukan terapi komplementer. Tapi karena kita membuka pelayanan komplementernya ini dari sisi perawat, nah karena perawat ini adalah pelayanan yang utama itu adalah asuhan keperawatan, jadi nanti tetap harus ada asuhan keperawatannya. Nah, ini ada riwayat kesehatan, keluhan utama. Nah, keluhan utama yang menyebabkan pasien itu datang untuk mendapatkan terapi komplementer, ya, Bapak Ibu. Terus kemudian di sini ada riwayat penyakit sekarang, jadi bisa dijelaskan di sini cerita dari pasien ini bisa mengalami penyakitnya yang dialami sekarang sehingga mencari pengobatan tadi. Terus kemudian riwayat penyakit dahulu, apakah dahulu juga pernah mengalami penyakit yang sama, terus kemudian sembuh, terus nanti bisa berulang kembali atau bagaimana. Itu bisa dijelaskan di riwayat penyakit dahulu. Terus kemudian ada di riwayat penyakit keluarga, apakah di keluarganya memiliki penyakit menurun ataupun menular dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini ada di pemeriksaan fisik. Untuk suara saya jelas terdengar ya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. Terus kemudian ada di pemeriksaan fisik, sirkulasi, nanti tanda-tanda vital, terus kemudian pernapasan. Nah, terus kemudian kalau misalkan di data isian ini tidak ada, bisa dijelaskan di bagian lain-lain, menjelaskan lebih detail lagi. Untuk bagian sirkulasi, mungkin CRT-nya, terus kemudian di ekstremitas ini ada akral dingin, sianosis ada atau tidak, nanti bisa dijelaskan. Misalkan ada masalah pada bagian ekstremitas ini, terus kemudian ada nyeri dada, ada keluar nyeri dada atau tidak. Terus kemudian di kebutuhan nutrisi, nah ini terkait berat badan, tinggi badan, terus kemudian lingkar lengan, terus kemudian bentuk makanan, terus kemudian nafsu makannya bagaimana, baik kurang atau tidak ada. Terus kemudian kalau misalkan ada masalah lain terkait kebutuhan nutrisi bisa dituliskan di bagian lain-lain. Terus kemudian nanti di sini bisa disebutkan masalah keperawatan yang dialami apa, kalau misalkan nanti ada pada bagian kebutuhan nutrisi. Gitu juga di kebutuhan cairan, ada kebutuhan minum, terus kemudian perasaan haus, mukosa mulut, turgor kulit, ödem, dan keluhan yang lainnya bisa disebutkan di sini. Terus kemudian ada frekuensi eliminasi, ini BAK, terus kemudian BAB, bau konsistensi, dan lain sebagainya, disebutkan di sini. Di sini di pengkajian ininya ada masalah keperawatan. Jika tidak ada, bisa diberikan tanda stress.
Terus kemudian ada kebutuhan aktivitas dan istirahat, ini untuk kekuatan otot pada ekstremitas bagian atas dan pada bagian bawah. Terus kemudian ada keterbatasan room, ini bisa dituliskan di sini. Terus kemudian kalau misalkan di sini kebutuhan misal terkait pola tidur belum ada, sebenarnya mungkin ada masalah terkait pola tidur, ini juga bisa disampaikan di bagian lain-lain pada kebutuhan aktivitas dan istirahat. Ini masalah keperawatan juga bisa dimunculkan di sini. Terus kemudian ada kebutuhan rasa nyaman dan aman. Nah, untuk nyeri ini pengajian dilengkapi BGRST-nya. Terus kemudian kesadarannya bisa dituliskan di sini. Itu juga dengan yang lain. Nah, misalkan ada keluhan terkait kebutuhan rasa nyaman dan aman. Terus kemudian di sini ada kebutuhan psikologis, ada tegang kotak matanya seperti apa, bingung. Terus kemudian nanti yang lain juga bisa disebutkan di sini. Misal pasiennya sering bertanya dan lain sebagainya bisa dituliskan di sini. Terus kemudian ada kebutuhan persepsi sensori, ini penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, peragaan. Nanti juga kalau misalkan ada pengkajian terkait fungsi saraf 1-12, saraf kranial juga bisa dimasukkan di sini kalau misalkan nanti terjadi keabnormalan. Terus kemudian masalah keperawatan bisa dituliskan di sini. Terus kemudian di sini ada pemeriksaan penunjang juga. Kalau misalkan ada lab juga bisa dimasukkan di sini. Kalau misalkan tidak lab mungkin pemeriksaan dengan misal dengan pemeriksaan isi touch dan lain sebagainya juga bisa dimasukkan di sini. Karena biasanya pada pasien-pasien yang holistik kalau misalkan melayani praktik mandiri perawat, itu biasanya kan untuk pemeriksaan labnya mungkin juga terbatas. Terus kemudian untuk di penata laksanaan, nah di penata laksanaan ini dalam Enggak. kemudian di penata laksanaan ini nanti bisa dituliskan kalau misalkan pasien diberikan obat bebas ya, itu bisa dimasukkan di sini. Terus kemudian penata pelaksanaan terapi komplementernya juga bisa dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan terapinya bekam, ya di sini juga disebutkan terapi bekam basah misalkan di titik A saja. Kalau misalkan mau digambarkan juga boleh di sini. Terus kemudian di sini ada mahasiswa. Terus kemudian analisa data, nanti datanya data objektif dan data subjektif diisikan di sini dari hasil pengkajian ada di atas. Dikelompokkan, teologi ini dituliskan sesuai dengan part yang sudah disusun sebelumnya di bagian FP. Terus kemudian masalahnya dituliskan di sini. Untuk masalah keperawatannya, misalnya nyeri akut dan lain sebagainya dituliskan di sini. Nah, nanti di sini ada penulisan diagnosa keperawatan. Untuk penulisan diagnosa, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kita review mawon. Untuk penulisan diagnosa, di sini nanti kita tuliskan berdasarkan EPS ya, etiologi pelabuhan file system. Diagnosanya nanti kalau misalkan diagnosa akal, nanti misalkan nyeri akut, terus kemudian berhubungan dengan apa ditandai dengan jadi penulisannya lengkap. Kalau misalkan yang resiko nanti dari permasalahannya terus kemudian langsung ditandai. Terus kemudian di sini ada kode, ada tanda teratas dan tanda tangan perawat. Nah, terus kemudian di sini ada rencana intervensinya di SDKI, diagnosa keperawatannya dituliskan. Terus kemudian luarannya juga dituliskan di sini. Terus kemudian intervensinya bisa dituliskan di sini. Nah, di sini mungkin bisa dilakukan penulisan sesuai dengan SAKI. Kalau misalkan ada pengantarnya seperti
setelah dilakukan tindakan keperawatan dan kali sekian jam masalah teratasi. Kalau di holistiknya biasanya mungkin tidak sampai 1 kali 24 jam. Terus kemudian, nah diimplementasi di sini diimplementasi yang kita lakukan dari rencana tindakan tadi kita tuliskan di sini dan di bawahnya diberikan hasil dari tindakan yang kita lakukan. Kemudian nanti di sebelahnya langsung ada kolom evaluasi. Mungkin sampai sini ada yang disampaikan, Bapak Ibu, monggo. Dan Owen, Belum ada, Pak. ada nggih. Salah satu opsi kalau misalkan di HP Bapak Ibu tidak ada aplikasi terkait SDKI, ini bisa juga kita akses melalui web ya Bapak Ibu di perawat.org. Di sana sudah ada terkait masalah keperawatannya, ada nyeri akut, di sini juga definisi, terus kemudian tanda gejala, penyebab, nah penulisan untuk, nah ini penulisan terkait diagnosanya tadi ada masalah, penyebab, PES tadi ya problem, etiologi, terus kemudian simptomnya atau tanda gejalanya. Nah, jadi menurut saya seperti nyeri akut berhubung dengan nah, ini ada lagi Bapak Ibu di penulisan diagnosanya, terus ini ada nyeri akut berhubungan dengan prosedur operasi, diberikan dengan mengundur dan lain. Terus kemudian di sini juga langsung ada luarnya, Bapak. Tidak harus lihat di tab yang lain. Kalau di webnya perawat.org langsung ada luarannya. Luarannya ada keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tulisan dari luarannya. Dan untuk intervensi, ini ada intervensi yang utama, ada manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Nah, terus kemudian di manajemen nyeri, di sini ada observasinya. Nah, untuk terapi komplementernya biasanya atau teknik non farmakologis itu masuk di bagian terapeutik. Di sini ada misal ya, permisalnya ada beberapa yang sudah disebutkan, ada TENS, akupresur, dan lain sebagainya.
Nah, ini hanya permisalan saja, tapi bisa ditambahkan dengan terapi-terapi komplementer yang lainnya. Syaratnya memang sudah terbukti keamanannya. Terus kemudian nah itu ini sudah sampai intervensi yang utama. Nanti selain ini juga ada di webnya SNARS nih Pak Ibu. Itu juga bisa muncul. Tolong, aku mau nyetel. Dia Pak, izin Pak. Untuk alamat linknya ini mana tadi Pak webnya? Nah, punten bisa diulangi Bu. Yang ini Pak, apa namanya, untuk SDKI sama SLKI-nya ini webnya namanya apa ya Pak ya, linknya? Webnya ini enggak, Ibu, perawat.org gitu Mawar. Perawat.org. Nah, Mm-mm. perawat.org. Oh iya iya Pak, makasih ya Pak. Nanti nyari masalahnya langsung di sini. Misal nyeri terus kemudian misal tidak stabilan gula darah juga bisa muncul langsung. Ini vaksinnya. Nah, lupa sama. Nah, bisa langsung di sini malah tanya Pak Ibu. Penting dikenal dengan masalahnya bisa nyari di sini. Nah, ini ketidakstabilan kadar glukosa darah di sini. Kita langsung ya, nah, mulai dari diagnosanya, terus kemudian penulisan diagnosa, terus kemudian ada intervensinya, itu juga sudah ada di sini, sehingga tidak buka-buka di tab yang lainnya. Selain itu nanti juga bisa di bagian transweb.id ini juga bisa. Tapi ini biasanya harus klik-klik lagi. Kalau yang di perawat.org tadi langsung semuanya nyambung jadi satu. Tapi ini bisa saling melengkapi dua web ini Bapak Ibu. Nah, kalau di sini misal kita klik di SDKI-nya, nah ini ada beberapa. Nah, tadi kalau di askepnya yang holistik kan ada mulai dari respirasi, sirkulasi. Jadi masalah yang bisa dituliskan ini Bapak Ibu di bagian respirasi, di sirkulasi. Terus kemudian di nutrisi atau cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat. Itu pengajiannya tadi sudah sesuai per sub ini. Nah, kalau ini harus klik lagi ntar di bagian nyeri misal. Nyeri akut ini juga harus diklik lagi di SNARS. Ini penyebab gejala. Nah, ini kondisi ini murni di bagian SDKI-nya aja. Jadi hanya di bagian diagnosanya saja. Nanti kalau di SLKI harus klik ini, psiki harus klik. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu.
Nanti Belum ada, bisa Pak. nggih. Tidak jauh beda dengan askep-askep di stase KMB maupun di kepatan dasar nih Pak Ibu. Nanti bisa lebih jauh bahasnya ketika ada konsultasi nanti. Oke, ada yang didiskusikan Pak Ibu? Pak, untuk konsul itu nanti kita kirim via email ya, Pak? Ininya laporannya. Apa Via skemanya? email bisa atau via WA nanti juga bisa Bu. Oh, begitu. Oh iya, Pak. Tapi lebih enak ngirimnya lewat email, konfirmasinya lewat WA biar ndak hilang Bu filenya. Biasanya kalau WA itu kadang kan sudah Iya. dikirim tapi ndak bisa terdownload seperti itu. Oh, baik-baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Mungkin yang dapat saya sharingkan untuk keperawatan holistik itu mawon ya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.